Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Mukhlishina lahuddin walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Abdul Rahman yang dirahmati Allah, sepertinya sebentar lagi kita akan segera meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ragam raut wajah dan hati yang dialami manusia ketika bulan Ramadan hendak meninggalkan kita. Ada orang yang senang karena akan terbebas dari beratnya ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Ada pula orang yang senang karena merasa telah sukses, banyak meraup pahala, sukses melakukan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan dan digariskan di dalam bulan Ramadan. Namun ada pula orang yang sedih, yang susah karena sebentar lagi Idul Fitri akan datang, sementara belum punya baju baru, belum punya sepatu baru, belum punya HP baru, bahkan mungkin belum punya pacar baru. Ada juga yang sedih karena akan ditinggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan kesempatan emas untuk menggapai derajat manusia tingkat tertinggi, yaitu takwa. Kondisi suasana hati yang keempat inilah yang banyak dialami oleh para sahabat, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Di akhir-akhir Ramadan beliau banyak menangis, seolah-olah masih kurang amalnya, padahal sebentar lagi bulan Ramadan akan segera meninggalkannya. Diterima atau tidak amalan kita, apapun hasilnya, bulan Ramadan tetap pasti akan meninggalkan kita. Para sahabat banyak berharap kalau bisa bulan Ramadan ditunda kepulangannya, sehari atau 2 hari atau lusa atau sebulan. Bahkan para sahabat ingin tiap bulan Ramadan terus, karena bulan Ramadan ini penuh dengan banyak hikmah. Itulah kondisi bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Bulan Ramadan sesungguhnya merupakan protokol kesehatan yang terbaik. Kalau pemerintah mencanangkan harus pakai masker, maka masker yang terbaik adalah bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan kita, lidah kita, lisan kita, mulut kita tidak hanya ditutup oleh benda-benda lapisan, tetapi lapisan yang tidak kelihatan pun banyak yang menuntut mulut kita segera ditutup. Maksudnya ditutup dari peluang rasani, membicarakan kejelekan orang lain, bahkan menjaga masuknya makanan atau minuman di siang hari. Kalau di bulan Ramadan kita bisa menutup mulut kita, dari yang halal saja kita bisa menghindarinya di siang hari, mestinya nanti setelah bulan Ramadan yang haram pun akan mudah kita tinggalkan.
Tidak begitu saja masuk ke dalam mulut kita barang makanan dan minuman yang haram, dan tidak mudah begitu pula kita membicarakan kejelekan orang lain. Inilah protokol kesehatan terbaik yang namanya bulan Ramadan. Pemerintah juga mencanangkan jangan jabat tangan, cuci tangan. Protokol kesehatan terbaik bulan Ramadan, bahkan bulan tilawah Ramadan sudah mengamalkannya sejak Nabi Muhammad SAW menyampaikannya 14 abad yang lalu. Tidak cuma cuci tangan, tapi juga cuci muka, cuci rambut, cuci kaki, cuci hati, semuanya dibersihkan dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan harapannya begitu Ramadan selesai, kaki, tangan, rambut, hati semuanya tetap bersih karena sudah dicuci di dalam bulan Ramadan yang merupakan protokol kesehatan terbaik. Bulan Ramadan juga protokol kesehatan yang terbaik karena menjaga jarak. Kalau pemerintah berharap kita menjaga jarak sesama manusia, bulan Ramadan lebih dari itu. Menjaga jarak dengan makanan, minuman. Kalau sudah saatnya imsak, jaga jarak. Nanti boleh mendekati ketika saat berbuka tiba. Tidak cuma yang halal, yang haram pun jaga jarak sejauh-jauhnya dari makanan dan minuman yang haram. Bahkan jaga jarak dengan perbuatan-perbuatan maksiat, semuanya ditinggalkan. Tetapi hubungan antar manusia, bahkan hubungan manusia dengan Allah, jaraknya tetap dijaga kedekatannya. Karena kalau tidak, yang terjadi justru malapetaka. Duribat alaihimud dhillatu aina mastuqifu illa bihablim minallah wa hablim minanas. Kehancuran telah terjadi di mana-mana akibat ulah tangan manusia, kecuali bisa menjalin hubungan komunikasi vertikal dengan Allah dan komunikasi horizontal sesama manusia. Itu yang bisa membuat kehidupan bahagia baik di dunia apalagi di akhirat. Lalu bagaimana dengan datangnya Idul Fitri, Id Mubarak yang banyak orang mengenal dengan istilah itu? Bulan yang penuh barokah pula seperti barokahnya bulan Ramadan. Orang-orang yang diterima ibadah Ramadannya pasti akan kelihatan, akan tampak, dan ada jelasnya, bekasnya pun ada ketika bulan Syawal. Di mana bulan Syawal artinya peningkatan, ada peningkatan amal, ada peningkatan ibadah daripada bulan sebelumnya, yaitu bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan diharapkan amalnya juga meningkat dari bulan sebelumnya, yang mungkin bulan sebelumnya amalannya biasa-biasa saja, di bulan Ramadan meningkat dari biasa menjadi rajin, dari rajin menjadi giat, dari giat menjadi amalan yang bernilai jihad. Maka di bulan Idul Fitri, di bulan Syawal diharapkan meningkat pula yang namanya ketakwaannya. Dan ketakwaan inilah yang merupakan tujuan dan cita-cita diwajibkannya menunaikan ibadah Ramadan, sebagaimana Allah tuliskan di dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu melaksanakan asyam sebagaimana umat-umat sebelumnya, niscaya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sukses di bulan Ramadan, tentu kita akan meraih tujuan tadi yang namanya takwa. Apa ciri-ciri orang berhasil mendapatkan takwa? Banyak ayat disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya surat kedua, surat Al-Baqarah, mulai ayat kedua sampai dengan ayat kelima. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Isi Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Mestinya bagi orang yang bertakwa tidak ragu dengan kebenaran Al-Quran.
Karena Quran penuh dengan hidayah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang yakin, percaya adanya hal-hal yang gaib. Yang gaib di sini Bapak Ibu tidak cuma urusan jin, demit, kuntilanak dan seterusnya, bukan itu. Itu bukan gaib, itu lahir, bisa kita lihat kalau mau saja. Yang dimaksud gaib adalah keyakinan kita akan takdir Allah yang belum terjadi tapi pasti terjadi. Jadi yakin dengan ketetapan Allah. Begitu pula dengan menunaikan sholat. Bukankah di bulan Ramadan kita rajin sholat? Tidak cuma wajibnya, bahkan sunnahnya pun kita lakukan semua. Duha kita lakukan, rawatib kita lakukan, sholat mutlak kita lakukan, tarawih kita lakukan. Semuanya adalah sholat sunnah yang kalau kita ketinggalan mungkin gelisah. Kalau ketinggalan sunnah saja kita gelisah, mestinya sholat wajib pun kalau kita tinggalkan lebih gelisah lagi. Nah, kondisi seperti ini kalau kita jaga sampai Idul Fitri setelah bulan Ramadan, itu tanda insya Allah kita tergolong orang yang mutakin. Artinya tetap mempertahankan arah prestasi yang sudah kita raih di bulan Ramadan. Tidak cuma sholat wajibnya saja, tapi juga sunnahnya. Bapak Ibu, kita sering mendengar kata-kata akan cuma sunnah, dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Leres mboten? Betul. Tapi Bapak Ibu, kalau tidak kita lakukan apa tidak rugi? Coba ya, sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah adalah sholat sunnah fajar. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, di antara adzan. Setelah adzan menjelang qomat, Nabi seumur hidup tidak pernah meninggalkannya, padahal sunnah. Kenapa? Karena Bapak Ibu, di dalam sholat fajar barang siapa yang mampu melakukannya, itu lebih utama daripada kehidupan dunia dan seisinya. Maka Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dan waktu antara adzan dan qomat di waktu subuh, di waktu fajar, itu waktu yang paling mulia. Tidak lama, hanya 12 menit. Dari mana angka 12 menit? Syekh Abdul Qadir pernah menguraikan 12 menit dihitung dari 360 hari dibagi kecepatan malaikat, di mana malaikat ketika terbang dapat menempuh jarak 300.000 km per detik di ruang hampa. Maka ketemunya 360 dibagi 300, bilangannya adalah 12, nolnya diabaikan. 12 menit inilah waktu bertemunya dua malaikat, dua shift. Malaikat shift malam selesai segera kembali kepada Allah, malaikat shift pagi segera datang. Maka bertemu dua malaikat di waktu fajar yang lamanya 12 menit. Dan ketika dua shift malaikat ini bertemu, apa yang dilakukan malaikat ini? Malaikat melihat sekiranya orang-orang yang hadir di masjid sedang berdoa, maka semua malaikat mengamininya. Tetapi ketika melihat jamaah tidak berdoa, malaikat yang mendoakan. Apalagi melihat ada orang yang infak, malaikat mendoakannya, ya Allah, lipat gandakan orang yang infak ketika subuh. Maka saya sarankan Bapak Ibu, ketika subuh berjamaah di masjid, sediakan infak. Dan pengurusnya kalau bisa di depan masjid ada kotak infak. Langkah hilang urusan belakangan. Yang penting sediakan dulu. Jadi begitu masuk masjid, masukkan klotak 100, apa 200, 500, apa 1000.
baru nanti sholat sunnah. Kalau sholat sunnah dulu nggak apa-apa, tapi kadang lupa, rampungan balik pelencing lali orang situ infak. Barang siapa infak ketika subuh Bapak Ibu, maka Allah akan menggantikannya hari itu juga, hari itu langsung dibalas. Mungkin paginya, mungkin siangnya, sorenya, atau malam harinya. Tidak mungkin besoknya lagi, karena besok ada waktu infak lagi. Bagaimana Allah akan membalasnya? Ada dengan dua cara. Bapak Ibu tidak bisa milih, kersane Gusti Allah. Kalau saya tunjukkan dua cara Allah membalasnya, pasti Bapak Ibu tak jedak milih cara yang pertama. Karena Allah akan melipat gandakan sesuai dengan bentuk yang diinfakkan, minimal 10 kali lipatnya, minimal. Man ja'a bil hasanati falahu asru amthaluha. Barang siapa berbuat satu kebaikan, Allah lipat gandakan minimal 10 kali lipatnya. Panjenengan infak 100, Allah ganti menjadi 1000. Infak 1000 menjadi 10.000. Infak 10.000 menjadi 100.000. Infak 100.000 menjadi 1 juta. Mau dicoba? Silakan. Tapi jangan langsung dibuka. Nanti kayak sulapan pelontang langsung dibuka pagi ora dadi. Oh ya sabar. Jadi 10 kali lipatnya tergantung tingkat keikhlasannya. Mesti kita suka dengan cara pertama, tapi Allah kadang nggak membalas dengan cara itu. Allah membalas dengan cara yang kedua yang mungkin kita tidak suka. Allah mengganti infak kita di waktu subuh dengan yang lebih berharga, lebih bernilai tinggi. Apa? Kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, keharmonisan dalam rumah tangga. Ini lebih berharga daripada Allah membalas 10 kali lipatnya sesuai dengan uang yang diinfakkan. Coba Bapak Ibu dilalah anak entok beasiswa KB pada limo. Penak tuh Bapak Ibu. Satu anak beasiswanya 1 juta tiap bulan berkat sholat fajar. Coba kalau mengandalkan infak 1000 cuma dapat 10.000. Tapi Allah mengganti dengan yang lebih tinggi, diberikan kesehatan. Sehat itu mahal Bapak Ibu, mahal gak? Mahal. Banyak saudara-saudara kita telah gugur karena COVID. Keselamatan juga mahal. Siapa menyangka keluar subuh pit-pitan disamber motor mati. Coba nek motor mati ragate oke dadak operasi dilalah selamat, mahal. Begitulah cara Allah menggantikannya. Keharmonisan dalam rumah tangga juga mahal. Nggak ada jaminan orang yang kaya gajinya besar kehidupannya harmonis, belum tentu. Saya punya teman Bapak Ibu, suami istri tiap hari perang terus. Padahal rumahnya 4, tingkat 4, mobilnya juga 4, semuanya mengkilat, tapi tiap hari kiamat. Padu terus tak kandhani ngeyel, sing lanang kandhani ngeyel, sing wedok tak kandhani ngeyel. Niku lanang wedok kanca kula kabeh, Pak. Sing lanang jenenge Anang Hermansyah, sing wedok Krisdayanti. Saniki pun cerai. Ganti Krisdayanti melu Raul Tremos, Anang melu Asanti. Niku jenenge jodoh napa bojo? Jenenge bojo ning ora jodoh, cerai kok. Hanya sebatas bojo, nek jodoh wah sampai meninggal langgeng niku jenenge jodoh. Pun nggih Bapak Ibu, saya kira sudah cukup 20 menit sekedar evaluasi buat kita. Mumpung masih beberapa hari bulan Ramadan, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat untuk menggapai tujuan Ramadan kita yang namanya muttaqin. Walaupun mungkin nanti tingkatannya berbeda-beda, kita berharap semua jamaah Masjid Abdurrahman akan berkumpul kembali, bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Paling tidak di waktu dekat kita bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita tutup pengajian kuliah tarawih pada malam hari ini
dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.